biasa dipotong ke Wak. Pembukaan aku malah. Kulalang ya Wak. Timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Balik lagi teman-teman di Ngobrol edisi unik luar biasa. Saya akhirnya bisa ketemu lagi dengan salah satu keluarga saya, uak saya, yang notabene setahun yang lalu. Setahun yang lalu belum pernah ketemu lagi dalam keadaan kondisi pada waktu itu uak sakit. Iya. Sakit parah yang luar biasa. Ketemu di rumah sakit ya. Ketemu di rumah sakit. Jadi pertama kali ketemu sedihnya itu di rumah sakit. Luar biasa. Saya perkenalkan Potong. Luar biasa. Selamat bertemu. Asik luar biasa. Kenalan. Wak, kumaha Mang Wak? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah Wak. Jadi kan memang ini loh, jadi teman-teman saya dengan Potong itu ketemu baru 3 kali ya Wak? 3 kali. Kurang lebih 3 kali dengan sekarang. Dan di belakang ada Wak Istri lagi lihat kamera. Jadi teman-teman ini amazing sekali. Jadi saya ketemu lagi dengan salah satu keluarga saya dari Akiding almarhum. Iya. Jadi istilah nama teman-teman saya jabarkan dulu keluarga saya itu Pak Ade, Nini Eda, Uyut Nenek. Nah Uyut Nenek ini punya kakak. Uyut Nenoh. Uyut Nenoh punya anak 10. Iya. 10 ya Pak, 10. Yang ketiga itu Kiding keempat. Kiding keempat dan langsung ke Uwa. Luar biasa. Ini kumaha ceritanya loh bisa sampai di sini. Yang waktu itu kan Lalang tahu itu Uwa itu di Bekasi. Iya. Itu yang plus juga gini Wak. Bagaimana proses awal Uwa? Jadi dari mulai tahun sekian hingga sekian kan itu kita ini momen pertama kali ketemu loh sebetulnya Wak. Dengan Uwa. Baik, untuk secara garis besarnya bahwa Uwa ini dilahirkan tetap di Sumedang. Oh di Sumedang Wak? Iya, lahir di Sumedang, tepatnya di Situraja. Dari berarti Mak Awit dengan Bapak Iding Nuria Putra, yang mana Bapak Iding ini dari keturunan Nini Nenoh binti Uyut Subita, yang tadi dikatakan bahwa Nini Nenoh ini memiliki adik yaitu Nini Nenek. Nenek, Uyut Nenek. Sejarah singkatnya bahwa Nini Nenoh dan Aki Nuria Putra itu memiliki 10 anak. Yang 10 ini pertama Wa Adun, kedua Wa Asmana yang di Sumedang, ketiga Wa Ipik, kemudian Wa Unia, baru Pak Iding yang kelima, tadi bukan yang keempat, yang kelima. Yang keenam Mang Ojon, kemudian Bi Caca almarhum, kemudian juga ada Bi Idoy, kemudian ada juga Bingkai, dan terakhir yang bungsu Nar. Nah, dari keluarga Bapak Iding itu sendiri menikah dengan Ibu Awit, yaitu memiliki 7 anak. 7 anak ini yang pertama anak laki-laki yaitu kakak saya yang pertama Kokon Sukanda. Oh Kokon. Kokon Sukanda. Kemudian yang kedua Maria, yang ketiga Ade Kurniawati, dan yang keempat saya Potong Abdul Ghani, dan yang kelima itu almarhum yaitu Nana Swerlan, dan yang keenam Titin Mulyati yang sekarang ada posisinya di Situnagara, dan yang terakhir bungsu Dadan Jakaria. Oh ada dan. Nah, untuk saya sendiri setelah dilahirkan di Sumedang ini ilmu pengetahuan di SD Negeri Center Situraja. Nah, di dekat alun-alun. Oh, keren. Tahun berapa itu? Tahun 1976. Oh, itu Lalang belum kelas lahir 1. Nah, 76. Bahkan kebetulan di situ di sebelahnya kantor Bapak Iding, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Dan kemudian lagi Bapak Iding ini satu kantor dengan Aki Nuria. Oh. Nah, jadi kebetulan lagi itu ada lagi keluarga dari Wadun yang anak pertama, dan juga yang dari kakak iparnya Wa Omo yang dari Amit yang menikah dengan Wa Unia. Satu kantor itu kayak keluarga tuh, kebetulan satu instansi. Tadi kantor keluarga. Betul. Bisa gitu nah, ya. Dari SD itu 6 tahun, lulus tahun 1982.
kebetulan waktu itu tahun 82 ini pas kebetulan Gunung Galunggung meletus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hijrah naik tingkat melanjutkan ke SMP, yaitu SMP Negeri 1 Situraja di sebelah SD Negeri Situraja. Nah, Gedengeun ya, Pak. ya, Oke. berdampingan, bisa jalan. Di situ 3 tahun, 82, 1982, 1985, 8485. Gua baru di situ hijrah ke Sumedang, kota Sumedang. Dia itu meneruskan sekolah di SGO Negeri Sumedang atau Sekolah Guru Olahraga Negeri Sumedang. Dari tahun 1985 sampai 1988. Nah, selama berada di Sumedang, alhamdulillah orang tua belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya di sekolah yang saya terima itu. Kenapa? Karena percaya gitu. Nah, dari situlah mulai menata kehidupan. Saya punya cita-cita ingin jadi guru waktu itu. Tapi sebenarnya itu 50-50, guru dan TNI. Dulu waktu, oh ya kan, betul keluarga Jadi Aki TNI itu nih ceritanya. cara tinggi loh. Nah, pada saat tahun 19 lulus, nah, kebetulan ada penerimaan mahasiswa baru melalui sistem baru waktu itu, dapat 88. Nah, dari tahun 88 ini baru hijrah ke Jakarta. Kebetulan diterima di IKIP Negeri Jakarta. Yang sekarang UNJ. Sekarang UNJ. Tahun 1988. Ngambil program D3. Kenapa program D3? Karena waktu itu yang membiayai hidup saya, kuliah saya itu dibantu oleh kakak yang pertama, yaitu Kang Kokon Sukanda. 3 tahun, pas 3 tahun selesai tahun 1991 wisuda, dan wisuda yang pertama ini memang tidak bawa bapak dan emak dan bapak, tapi Mang Ayat dan Binar sebagai perwakilan, karena waktu itu kejutan dan si Kokon. Nah, tahun 91 selesai, langsung mulai menata di situ, ikut belajar mandiri, mengajar. Dan sejarahnya mengajar ini tidak mudah di Jakarta, bersaing. Dan melalui beberapa lamaran-lamaran, alhamdulillah di situ menemukan rezeki, itu mengajar yang pertama mengajar itu di STM Ristek Kikin. Yang ada di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, di situ kebetulan ketemu lagi saudara. Cahaya, Pak? Saudara dari runtuyan keluarga dari Uyut Subita, yang adiknya Nini Neno, yaitu Aki Engkus, anak yang bungsu, anaknya mengajar di STM Ristekikin, namanya karyawan. Ketemulah di situ. Memang betul dunia ini sempit. Ternyata nggak ketemu di mana, ketemunya di tempat kerja itu. Dari tahun 91 sampai 1998 itu mengajar di STM Ristekikin. Nah, pada tahun 1991 sampai 1993 itu mengumpulkan modal lagi untuk melanjutkan ke program S1. Alhamdulillah lanjut lagi. Selama 2 tahun, tahun 1993 sampai 1996, alhamdulillah selesai itu kuliah S1-nya. Dan di situ baru mengundang, mengajak kedua orang tua, itu Mak Awit dan Pak Eding untuk ke Jakarta untuk menghadiri acara wisuda yang kedua. Itu tepatnya sekarang keren di gedung MPR di Jakarta Konvensional itu, yang ada di Jakarta gedung MPR. Nah, disitulah alhamdulillah tahun 96 itu tidak berpikir pengen pulang kampung waktu itu. Pokoknya sebelum berhasil nggak ada istilah pulang kampung, tetap harus berhasil di di tempat orang lah, atau di dalam di Jakarta. Nah, pada saat itu juga tahun 1996 wisuda itu mulai berpikir, ditanya orang tua, kapan sih katanya sudah mulai memikirkan berumah tangga. Mulai, namanya masih bujangan, keserak kan masih bebas. Nah, singkat cerita, dari tahun 96 Allah mempertemukan jodohnya, yaitu secara tidak langsung
pulang kampung, ya pulang kampung ketemulah yang sekarang itu. Oh, istri. Ya, istri, yaitu di Ambit. Nah, di Ambit dikenalkan sama kakaknya bapak. Alhamdulillah waktu itu langsung direspon, langsung melakukan pernikahan. Tepatnya nikah itu tahun 1997. Tanggalnya 5 Oktober 1997 menikahlah. Nah, setelah menikah langsung dibawa di Jakarta. Nah, sesuai dengan tadi pada saat itu mengajar baru satu tempat, ngajar lagi di tempat yang kedua yaitu di STM Al-Ahyar yang ada di Cakung juga. Di 2 sekolahan. Dari 2 sekolah ini hijrah lagi, yaitu ngontraknya waktu itu belum punya rumah, ngontrak di Cakung. Dan tahun 1999 1998 itu dikaruniai seorang anak, melahirkan anak, alhamdulillah. Walaupun saat itu memang Allah belum memberikan kepercayaannya, yaitu pada saat melahirkan anak pertama meninggal. Yang perempuan. Nah, setelah itu juga memang ujian yang sangat berat, tapi saya jalani sehingga dan alhamdulillah di tahun berikutnya tahun 1999 mengandung lagi dan lahirlah anak yang kedua, urutannya anak kedua, yaitu anak laki-laki yang bernama Muhammad Zaki Fadil Elgani yang sekarang kuliah di UKI Bogor. Dari tahun 99 hijrah lagi ke Bekasi nih perjalanannya, yaitu ngontrak di Wisma Asri, ya Wisma Asri di Bekasi Utara. Dari situ mengajar juga pindah, menambah lagi tempat mengajar. Sudah ada Aristegikin, sudah ada Al-Ahyar, tambah lagi waktu STM Taruna Bangsa yang ganti nama SMK Taruna Bangsa dari 2001. Nah, dari tahun 99 ngontrak di Wisma Asri, pindah lagi yaitu ke Taman Utara, yaitu di sebelahnya, di seberang Kali Abang atau di Kali Bekasi. Nah, di situ menempati perumahan ya BTN lah. Alhamdulillah bisa ke BTN di situ, melahirkan anak lagi, yaitu tahun 1999 sampai 2004 berarti kosong. Nah, 2004 inilah tepatnya tanggal 22 September tahun 2004 lahirlah anak yang ketiga, yaitu perempuan Ratna Gumilang Komalasari. Nah, selang 1 tahun 2006-nya lahir lagi anak laki-laki. Jadi semua totalnya anak saya ini ada 4, urutannya ada 4. Yang ada yang satu yang pertama. Yang pertama Muhammad Zaki Fadil Elgani, ya yang ketiganya Ratna Gumilang Komalasari, dan yang keempat itu AA Maulana Akbar. Alhamdulillah perjalanan dari tahun 2004 sampai 2011 tuh rumah sudah tidak ada masalah. Namun di tengah perjalanan seiring dengan waktu, pada tahun 2018 sudah mulai ada gejala ketidakbaikan di dalam kehidupan. Pertama dari kesehatan, kedua dari tempat bekerja, kemudian juga dari lingkungan. Itu ada beberapa faktor yang memang mendukung ke arah yang tidak baik itu, karena pola hidup dan juga mungkin karena di luar kemampuan manusia lah. Memang rencananya secara pribadi tetap yang namanya merantau itu di akhirnya nanti di masa tua nanti akan pulang ke kampung halaman, yaitu ke Sumedang. Yaitu direncanakan ya 10 tahun yang akan datang. Namun itu baru rencana, hanya rencana, tapi pada saat di perjalanan tiba-tiba tahun 2019 mengalami sakit yang memang sakitnya cukup berat. Yaitulah di puncaknya di bulan Agustus, tanggal 4 Agustus memutuskan untuk pulang ke Sumedang untuk berobat, untuk penyembuhan dan pemulihan. Tapi di perjalanan
mulai dari Bekasi menuju Sumedang. Begitu sampai di Sumedang di situ 1-2 hari, tepat tanggal 16 masuk rumah sakit buat cek. Langsung dirawat 3 hari. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang. Hasilnya memang dinyatakan menurut medis penyakit jantung. Wah itu berjuang melawan rasa sakit yang memang tanpa diduga. Nah, pada bulan September awal, tanggal 16, kontrol berikutnya masuk lagi rumah sakit, dirawat selama 5 hari atau 1 minggu. Nah, di situ di hari Jumat pulang. Namun pada saat yang kedua ini entah gimana ya, di hari Sabtunya, hari Jumat pulang, hari Sabtunya pagi terjadilah satu di luar dugaan. Itu melawan sangat-sangat, ya harapan sih sudah tipis. Kenapa? Karena memang sakitnya sudah tidak bisa ditahan lagi, sehingga memutuskan ya udahlah untuk mungkin umur waktu itu sampai hari itu. Namun Allah masih memberikan kesempatan buat melanjutkan perjuangan ini. Ya, di hari Sabtu masuk ke SCU. Nah itulah di SCU ini selama 5 hari. Barulah ketemu. Sejarah panjang berarti nyawanya. Nah disitulah titik awal ketemu itu melalui pertemuan yang pertama dalam ini, yaitu di rumah sakit itu pada saat dirawat yang periode yang ketiga, yaitu yang terakhir lah. Dan saya tidak mau ngalamin lagi masuk rumah sakit sebenarnya. Siapa yang mau? Kalau yang maunya rumah sehat aja, bukan rumah sakit. Nah, perjalanan dari situlah ada beberapa hikmah yang buat teman-teman semua, buat saudara semua dimanapun berada, bahwa hidup ini pilihan. Kita mau seperti apa, mau bagaimana, cuma tetap pilihan itu yang memutuskan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa ridho dan izinnya. Manusia itu hanya sebatas menjalani dan juga hanya merencanakan. Toh akhir hasilnya nanti juga yang menentukan semuanya kembali lagi. Siapa yang menghidupkan dan menggerakkan semuanya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kita wajib bersyukur, wajib memperbanyak sesuatu hal yang ada manfaat dan faedahnya, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk keluarga, untuk teman-teman, saudara semuanya. Sekecil apapun kebaikan, hargailah dan ingatlah selalu supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Tapi sebesar apapun ketidakbaikan atau keburukan, tolonglah jangan diingat kembali, karena kalau diingat kembali akan merusak hati kita sendiri dan akan menghancurkan untuk masa depannya. Jadi pesan bahwa hidup ini pilihan. Kita harus tetap hidup. Hidup jangan takut hidup. Kalau takut hidup, mati saja. Itu aja. Kalau kita takut hidup, mati aja udah. Kalau takut mati, jangan takut mati. Makanya harus hidup. Hidup ada pilihan. Nah, tentunya hidup ini harus ada pola. Ada beberapa yang harus kita jalani, yaitu ada beberapa norma-norma. Dari mulai cara menjaga kebersihan, kesehatan, hidup teratur, disiplin, dan sebagainya. Hal itu kan lazimlah dilakukan oleh siapapun. Makanya kita untuk saat sekarang fokus saja. Mau apa atau gimana, tentunya masing-masing memiliki dan mempunyai tujuan hidup. Kita mau apa sih? Mau ngapain sih? Semuanya pasti punya. Dan semuanya pasti rasanya pasti sama manusia itu, karena manusia memiliki hal yang sama. Walaupun kita memiliki hal yang sama, tapi dalam kemampuan berpikir tentunya berbeda. Dan semuanya sudah ada yang mengatur. Mungkin itu yang sedikit singkatnya, ada kurang lebihnya yang mohon maaf. Barangkali melantur sana kemari, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa membantu, kenapa tidak? Nah, selama perjalanan tadi mungkin ada beberapa hal yang kalau diceritakan dari awal tidak selesai satu buku, panjang sekali. Itu hanya garis besar dan besarnya lagi. Bagaimana kronologis dari lahir, temanan dengan siapa, di mana, gimana, itu panjang sekali perjalanannya. Itu perjalanan hidup. Dan nanti akan kembali ke titik
awal lagi. Manusia itu berjalan dari mana dan akan kembali ke situ juga. Mungkin itu yang bisa dibantu. Luar biasa, Wak. Tepuk tangan buat Wak. Jadi, tapi memang Wak, aslinya kan tujuan dari ngobrol itu kan memang ke sana itu santai. Cuman karena memang dibuat seperti talk show, jadi formalitas sekali. Bukan hanya Wak, semua orang. Jadi, di depan kamera semua jadi formal. Jadi, kesan santainya tuh kurang gitu. Ya, kan kembali tadi. Itu pengaruh eksternal ini yang sangat pengaruh. Karena terbawa emosional. Jadi, kalau kita hidup ini untuk santai, rileks, itu memang diharapkan. Tapi kadang-kadang itu teori. Dalam prakteknya, karena ada beberapa faktor yang menentukan, yang mengubah. Manusia itu pikir tuh 1 detik bisa berubah loh. Ya, santai, tenang. Iya, tenang. Apa bisa dengan bahasa tenang? Tapi aplikasinya kan belum tentu. Nah, kita juga di sini seperti di sini. Harus begini, iya. Tapi begitu jalan ya seperti itu ya, mungkin seperti itulah. Manusiawi lah. Betul, Pak. Tapi mohon maaf, Wak. Jadi teman-teman, kita sebetulnya ada produk sponsor dari Makalula T-shirt ini, Wak. Jadi ini antibakteri dan anti jamur by Jerman Technology. Jadi kemarin tuh ada yang endorse, Wak. Gak, tolong di-publish, siap. Jadi ini ada sponsor dari Ikratek Indonesia, dari Bu Cici. Member Cash juga, Wak. Nanti kita bahas sedikit tentang Cash. Jadi ini untuk tapi karena badannya spesial, sepokoknya semua. Jadi untuk istri. Bisa dibuka dulu, Wak. Jadi ini harapannya sih tadinya mau yang ukuran XXL, cuman dikasihnya yang M nggak apa-apa. Jadi kita buat sponsor semua. Jadi ini, Wak. Jadi ini baju antibakteri untuk istri. Oke, terima kasih atas hadiah yang Makalula. Ya, mudah-mudahan untuk siapa Makatula? Makalula. Jadi ini dari Ibu Cici Ikratek Indonesia. Oke, terima kasih kepada Makalula ya. Ya, Makalula. Semoga tambah sukses untuk kedepannya. Amin. Amin, luar biasa terus Pak. Siap, Pak. Jadi selama Pak, alhamdulillah baru 200 subscriber, alhamdulillah udah ada yang percaya untuk dipromokan, siap. Luar biasa, Pak. Tapi gini loh, Pak, bisa disimpan aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, okay. Jadi memang pertama kali ketemuannya, jadi kan sejarahnya gini loh teman-teman. Saya itu kan disebut benghar harta mah beboraah, Pak. Disebut kaya dengan jabatan, ya apa jabatan gitu dari keluarga Langga, nggak banyak yang spesial, tapi mungkin biasa atau umum. Tapi Langga ada anggapan bahwa Langga itu punya keluarga. Ya. Dan bagi Langga, keluarga ada harta yang paling berharga. Jadi istilahnya mah, mulai dari tahun 2013, keliling sana-sini, ketemu sana-sini, alhamdulillah gitu. Akhirnya sampailah ketemu dengan Wak. Cuman sedihnya itu, ketemunya itu pada saat di tempat yang sangat tidak diharapkan lah. Sangat tidak diharapkan. Jadi sudah ada acara di Wak di Amit ikut, Pak. Oh, sakitnya. Sakit, oh ya. Sakit. Dulu yang ngasih tahu siapanya? Dari grup kayaknya itu. Ya, jadi kemarin itu di Ambit ketemu sama Wadadan, Wamari, dan semua rekan-rekan. Dan anehnya itu semua keluarnya Pak Iding semua. Ada yang sakit di rumah sakit. Ya siap, langsung main ke rumah sakit, ngobrol-ngobrol. Pertama kali ketemu sama Pak Totong. Ya istilahnya mah, sahaya gitu aja. Karena memang itu pertama kalinya ketemu, jadi ya uyuhannya dia percaya gitu. Yeah. Dan hingga akhirnya sampai sekarang. Dan sedihnya itu apa lagi? Setelah Wotong di rumah sakit, Langga gak jenguk lagi, setahun kemudian baru kan ya. Luar biasa ya Allah, hampura Pak itu asli Pak. Jadi memang, kasih itu raja jadikan alhamdulillah. Kita spesial. Plus juga harusnya tadi malam kita buat video ini. Cuman tadi malam ada teknis, jadi pagi-pagi siap. Jadi hari ini kita full ngobrol sama Wotong, luar biasa Wak. Tepuk tangan buat Wotong Wak. Kagak luar biasa. Gini kemarin kan di belakang layar ya Wak ya, di belakang layar ngobrol tentang hal yang memang ini juga teman-teman bisa jadi bahan pembelajaran bagi teman-teman semua, karena kan Wotong memperlihatkan ada foto Wak lagi posisi tubuh berisi, perut udah mulai buncit. Buncitnya itu bukan buncit gede ya Wak ya. Nah, kemudian Wak memperlihatkan foto yang ini bingung loh, Wak. Ini teh rek mawat sampai ke kumaha parah loh, teman-teman. Jadi si kulit
Dan kulit dan tulang itu nempel. Saking kurusnya, pipi udah cemong. pokoknya udah parah ya Allah Gusti. Tapi perut buncit. Buncit. Jadi kayak busung lapar gitu ta. Cuman ini bukan penyakit yang biasa kita kenal atau gitu. Cuman sampai kayak gini gitu Wak ta. Kaget luar biasa nah. Jadi nya istilahnya kurang lebih istilahnya di ganggayo nate gitu nya dibuat menderita nate nya kasarna gitu nya hampura gitu Wak sampai ke kondisi seperti itu. Itu kan ekstrim loh sebetulnya Wak. Dalam artian ya istilahnya mah kumawanya nyamun misalnya nyeri suku mah puguh suku belah mana diobatan kumaha ini mah kan hal yang memang di luar nalar gitu Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Siap Pak. Nah itu Pak sebetulnya pada waktu itu apa yang terjadi Pak? Gini, untuk sebenarnya tadi menyebutkan nama Uwa Totong. Kalau nama Uwa itu sebenarnya banyak sebenarnya. Oh? Beda-beda. Kalau di Sumedang di situ aja sebut Otong. Kalau di sekolah Totong. Tapi ketika hijrah di Jakarta juga beda-beda lagi. Oke. Wilayah Cakung namanya Gani. Ada juga kalau di daerah Bekasi Pak Abdul juga Totong. Jadi ada 3 nama ini memang nama itu juga orangnya. Totong, Abdul Gani, ada yang nyebut Pak Totong ada, Pak Abdul ada, Pak Gani ada, Pak Kumis ada, macam-macam lah itu istilah. Cuma tadi melihat dari namanya sakit karena 2 hal di dunia yang apapun sakitnya pasti ada obatnya. Cuma kita melihatnya jangan sampai menduga-duga karena dengan menduga itu belum tentu kebenarannya. Faktanya di lapangan yang jelas sudah bisa menyimpulkan sendirilah bahwa yang dialami yang dirasakan itu memang menurut medis. Nah, sakit kan ada sakit medis dan medis. Medis ini yang bisa diukur. Bisa diukur dengan alat-alat kesehatan. Contoh untuk cek darah bisa terlihat darahnya misalnya normal apa tidak, kekentalan apa tidak. Kemudian tensinya berapa bisa diukur. Tapi kalau namanya rasa sakit itu tidak bisa diukur. Berarti yang merasakan itu hubungannya dengan rasa. Gitu, dengan keyakinan. Nah, adapun di situ yang memang ada hal yang di luar nalar manusia. Pertama, ketika dicek darahnya, trombosit dan sebagainya normal, kemudian denyut nadi normal, tensi normal, kemudian juga cek organ-organ yang lainnya, paru-paru, empedu, hati, termasuk ginjal, urin dan sebagainya, ya bagus semua. Tapi yang dirasakan sakit, saudara kan bisa menyebutkan apa itu, nggak kedetek, bahkan pernah mengalami denyut nadi itu tidak terdetek dengan manual. Bahkan dengan alat pun ya lemah sekali. Sampai pada kondisi itu berarti. Kritis itu. Tapi untuk fungsi pendengaran, penglihatan, alhamdulillah itu masih sadar dan connect. Cuma untuk mengeluarkan suara dan bicara itu yang sulit. Untuk menggerakkan tangan aja saraf udah sulit, motoriknya udah nggak bisa. Nah itulah suatu keagungan, keajaiban yang diyakini bahwa manusia tidak daya dan upaya. Siapa yang menggerakkan itu semua kembali lagi, yaitu dengan kuasanya. Nah untuk masalah sakit tadi, memang kalau dilihat dari medisnya itu jantung, karena fungsi pompa jantungnya sudah tidak normal, akhirnya mengurai berdampak ke cairan tidak bisa dipompa mulai sebagaimana orang normal, sehingga timbulnya banyak cairan sehingga menimbulkan di perutnya banyak cairan. Nah dikeluarkan cairan mulai medis, itu secara medisnya. Cuma ada lagi yang hal-hal yang adanya itu yaitu ya mungkin saya kalau cerita kalau orang yang mengalami mungkin ya bisa tahu. Percaya ini takut salah paham, salah arti aja karena memang ini tergantung orang menyikapinya dari sudut pandang mana. Kalau kita percaya bahwa hal yang gaib itu ada, ya penyakit itu ada. Tapi hal itu janganlah bukan dibesar-besarkan, bukan untuk diperdebatkan, tapi sebagai bahan
untuk memberikan kedekatan kita sama Allah aja. Bahwa kita diuji dengan hal seperti itu. Lebih dekat lagi, lebih usul lagi beribadahnya, kita berbuat baik sama siapapun, tapi kuncinya belum tentu orang itu menerima kita baik. Abaikan itu. Kalau mau berbaik, udah baik aja lah, nggak usah mikirin hasilnya. Kata orang gini, kata orang gini, nggak usah. Karena kebaikan saya yakin tidak akan tertukar dengan hal yang tidak baik. Pasti baik, tetap baik hasilnya. Seperti itu, Bang. Oke, luar biasa, Pak. Jadi kan memang itu ke lalang antara percaya tak percaya gitu, Pak. Bahkan mungkin juga tadi malam diajak sama teman ke hal-hal seperti itu dengan tim sambung rasa. Jadi oh iya ya, mungkin juga tuh bisa terjadi seperti itu ya. Cuman kan Pak, sampai ke langsung dari orang yang sebut saja korban gitu Pak, kan wah jadi korban ya Pak. Sampai segitu tragisnya loh Pak. Jadi kan istilahnya mah lamun ditubles ku peso dino kaki atau dino tangan kelihatan loh Pak. Kelihatan lukanya. Lukanya mana, pesonya nyamun hilang aja pokoknya mah kelihatan lah gitu Pak. Tahu mana yang perlu dijahit, perlu diobati tahu. Tapi kalau ini kan orang nyambut peso nu mana, orang kata-kata memberi kasih obat yang mana. Dan itu sebenarnya real penyakitnya semua itu loh sebetulnya. Ya, itu dari segi kesehatan ya. Itu dari segi kesehatan, ada juga yang dihantam secara kesehatan, ada juga di tempat usaha, yaitu di rumah atau itu kita biasa usaha misalnya di rumah itu punya kios kecil lah, jualan. Kita juga omset juga dengan zaman sekarang di online kan, kemudian bisa juga yang offline juga bisa. Tapi hal yang anehnya itu pelanggan-pelanggan yang biasanya rame, ya mungkin untuk 1-2 hari kebetulan. Memang yang namanya usaha itu ada pasang surutnya. Tapi kalau sampai 1 minggu tidak bergerak sama sekali, ada apa ini? Walaupun itu di luar nalar manusia, tapi ya kita bisa menyimpulkan lah ada apa. Kita sudah berusaha, tapi ya kembali lagi bahwa manusia itu tempatnya diuji. Diuji terus, diuji kesabarannya, diuji kemampuannya, diuji segala hal yang menyangkut kehidupannya. Nah jadi ada ujian dan cobanya, ada dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan rumah tangga, dengan hal yang lain. Nah itu semuanya harus siap. Konsekuensinya sebagai manusia ya tadi, kalau kita mau hidup, harus berani hidup, menghidupkan kita sendiri. Tapi kalau kita tidak berani untuk hidup ya jangan hidup. Kalau hidup itu pilihan, harus kita siap gitu menghadapi semua yang akan terjadi, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Tapi ini kalau boleh, tapi mohon maaf ya kita nggak Nyalalang tidak menggali yang dulu ya Pak. Cuman kan istilahnya mah untuk teman-teman agar tahu dan waspada juga Pak, dalam artian kan sebetulnya kita bicara kesehatan dulu ya Pak ya. Awal mula Wak sakit hingga pada waktu itu beberapa hari, bahkan mungkin minggu di rumah sakit itu bagaimana itu Wak? Awal mula Wak sakit. Awal sakitnya sederhana, hanya merasakan biasa seperti panas dingin, kemudian badan lemas, tidak nafsu makan, tidak gairah lah, jadi tidak seperti orang normal lainnya. Jadi kita di situ minum air putih pun rasanya udah kenyang aja. Nah, itu hanya dengan air putih pun udah kenyang aja. Kemudian mengalami juga selama 1 minggu itu otomatis kalau terganggu salah satu organ tubuh itu ngepek gitu. Contoh, kita rasa mual, pasti tidak nafsu makan. Kalau udah tidak nafsu makan, pasti kan lemes karena nggak makan. Kalau udah lemes, berarti kan kondisi turun. Kalau udah turun, efeknya apa? Berarti kan ke napas. Kalau napasnya udah turun, berarti larinya ke efek ke psikisnya. Kemudian nggak bisa tidur. Kemudian stres. Tambah lagi. Akhirnya di situ berhubungan dari sesak napas sampai ya selama 1 minggu puncaknya itu nggak makan, nggak normal,
tidur pun juga normal, disebut tidur juga nggak tidur juga, disebut juga tidur ya. Ya seperti itu, jadi antara tidur dan tidak tidur selama 1 minggu. Dan juga ya manusia itu kan mungkin 1-2 hari kalau tidak dikeluarkan kotoran atau BAB itu hal yang normal. Tapi kalau ketika 1 bulan tidak, BAB? maka itu ya itu manusia di mana. Tapi ini yang dialami, yang anehnya seperti itu. Tapi ya kembali tadi, itulah kejadian yang hal seperti itu yang mungkin itu kan cuma cerita. Silakan, yang penting di situ sudah menyampaikan yang dialami. Kemudian yang paling penting dan pokok sekarang ini perjalanan sakitnya itu naik turun. Kadang di rumah sehat, tiba-tiba baru 2-3 jam sakit. Dan juga yang paling rutin itu berasa bereaksinya itu ya setiap malam itu ya antar sekitar jam 11 udah bisa dirasakan. Oh, jadi udah ada waktu-waktu Ada tertentu. sinyalnya ya itu yang anehnya lagi. Apalagi kalau udah tengah malam udah nggak bisa tidur, hawanya panas. Walaupun AC berapa, dia tetap aja nggak ngaruh, panas aja. Nah itu hal yang aneh lagi. Kemudian ada lagi yang lebih aneh lagi, gatal semua badan. Begitu datang dokter, hilang katanya, nggak ada, bintik-bintik nggak ada. Ada pernah ngalamin itu. Begitu pulang ke rumah, ada lagi. Ya awalnya sih kesel, marah. Tapi berkat tadi perjuangan, kita juga hal itu bukan kemauan, itu belajar menerima kenyataan yang harus diterima. Mungkin ini salah satu diuji kesabaran. Dengan sakitnya ini masihkah kita mau beribadah, masihkah kita mau hidup, semangat hidupnya masih ada. Karena di situ frustasi sebenarnya. Ya bayangkan aja, badan gatel ngalamin, merasa ditusuk-tusuk ngalamin, napas sesak ngalamin, ya semua komplit. Nah tapi kembali lagi, berkat doa-doa semuanya dari saudara, kawan, dan sebagainya. Ya, dan memang juga berkat izin Allah juga lah, ya sembuh kembali, walaupun kepulihan ini belum bisa normal seperti sedia kala. Tapi minimal yang tadinya tidak bisa sudah bisa jalan, yang tadi makan tidak ada rasa sudah berasa. Ya cuma kalau waktu sakit betul tuh kalau makan itu, kalau lagi sakit makan apa aja enak, betul. Kalau lagi sakit dikasih makan yang enak baru dimakan, dilihat tuh ya betul itu. Apel kayaknya enak, tapi bagi yang sakit nggak boleh yang enak makanan apapun, nggak ada. Makanya sehat itu, kalau ada bahasa sehat itu mahal. Kalau saya sehat bukan mahal, murah. Kalau sakit yang mahal, kan bayar. Oh iya betul. Iya. Coba sekarang oksigen 1 tabung berapa? Itu bisa 2-3 hari, bisa 250.000, bisa 200.000. Tergantung besar kecilnya. Kalau yang sehat, oksigennya tinggal napas sebanyak-banyaknya di luar, gratis. Wah itu yang bagi yang sehat. Makanya sehat itu murah karena gratis. Napas tinggal ngambil, jalan tinggal jalan. Tapi kalau sakit udah nggak bisa jalan, nggak bisa makan, tidur nggak bisa miring jadi salah, terus ini sakit semua. Makanya jagalah kesehatan, terutama jangan kita menduga-duga yang belum pasti gitu aja. Takutnya salah sangka, akhirnya yang kembali pada kita sendiri. Yang penting positive thinking aja lah. Semua ujian gitu aja. Walaupun ada hal yang aneh, ya itulah kehidupan. Namanya romantika kehidupan ya seperti itu. Ada yang aneh, kalau nggak begini nggak ramai dunia gitu. betul. Ya, seperti itulah Pak. Luar biasa, Pak. Oh ya, masih penasaran loh, Pak. Sebetulnya mah tapi di luar sehat sakit itu, Pak. Yang jangkung tuh almarhum Ki Iding kan tapi kalau yang ini tinggi dari keluarga Pak Iding ini memang anak laki-laki tinggi semua. Kebetulan dari kakek bapak, bapaknya bapak. Pokoknya dari kakek dari bapak, yaitu dari Aki Nuria Praja, yang mana Aki Nuria Praja ini punya bapak yaitu Uyut Dita Praja, yang diambil keduduk posisinya. Itu tinggi-tinggi badannya, tinggi-tinggi. Jadi
Mun main ka putra-putra ti Uyut Neno Uyut Nuria teh asa kecil. Kan Uyut Neno mah hampir semua rata-rata hampir sama, jadi memang cetakan pabrik gitu ta. Jadi ketika main ke sama warga Uyut Neno nya gitunya asa asa pangleutik. Kalau ada ciri yang lain itu dari bapak ya. Kalau dari emak itu ciri khasnya itu dari rambut. Rata-rata muda udah pada putih. Oh, oke bisa. Iya. Oh. Itu dari Emak Awit itu. Emak Awit bapaknya emak itu Aki Watma. Aki Watma punya bapak Uyut Suratma itu ya cuma brewok-brewok tuh, berkumis, brewok, kepala berbulu. Itu dari emak itu. Nah, kalau itu ya namanya itu kan dari bapak mungkin biar diakui kali dari bapak ini, dari emaknya ini. Jadi kompak ya. Jadi komplit. Komplit itu dia ya. Luar biasa. Lanjut lagi Wak ke proses, bukan proses memang gak diharapkan ya Wak dari mulai sakit itu kan dulu itu kan Wak lalang itu paling kasebutkeun tahu itu mungkin muntah-muntah tanpa sebab apapun, muntah misalnya bukan lalang ya Wak ya, ada cerita teman yang lain tiba-tiba muntah, nggak ada unsur apapun, tiba-tiba muntahnya itu bukan muntah biasa, kada sampai keluar darah, kemudian juga kasebut ke nama nyawa-nyawa ya hal-hal yang memang bisa saja penyakit tapi dah sakit gitu ting mah gitu ta Ya. sampai kayak gitu tak dulu gua sampai awalnya dari mulai sakit itu kan jadi istilahnya mah panggil dokter sehat ketemu dengan siapa saja tapi kalau dibawa ke rumah sakit lagi Ya itu hal yang memang di luar di luar medis ya. Kan saya bilang tadi dua hal. Sakit yang saya alami ini dua. Sakit medis itu katanya jantung, datanya jantung. Jantungnya karena fungsi pompa jantungnya tidak normal, jadi pembengkakan jantung. Nah, kalau sudah bengkak jantungnya berarti ngefeknya ke paru-parunya, ada penyumbatan, kemudian ulu hatinya, livernya juga ada masalah, ke ususnya juga ada masalah, ke ginjal ada masalah, jadi beruntun. Nah, tapi di luar yang medis tadi, kembali lagi, tergantung kita menyikapinya. Keyakinan lah yang menyebabkan dengan keyakinan aja. Karena begini, itu nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur misalnya sakitnya bentuknya seperti apa, ukuran normalnya berapa, siapa yang melakukannya juga tidak ada alat ukurnya. Kayak hukum pun tidak bisa menentukan. Walaupun memang itu keyakinan sih. Cuma kita supaya tidak beda paham. Lebih baik positive thinking aja. Kalau kita berpersabaru takutnya salah, berarti timbulnya fitnah lagi. Kalau itu benar, kalau enggak ya seperti apa? Nah makanya itu kembali tadi tergantung kita menyikapi dan menerimanya hal-hal seperti itu. Saya yakin bahwa setiap sakit itu pasti ada obatnya, pasti obatnya. Cuma ikhtiarnya sampai di mana? Kalau kita bilang syariatnya lah, syariat itu kan media, cari media seperti apa. Jadi hal-hal yang mengalami sesak napas, kalau diukur ya kalau medis kepakai oksigen. Kalau ini kan terapinya dan ini juga pengobatan sebenarnya ada pakai dua, yaitu yang pakai medis dan juga pakai non medis yaitu dengan terapi ataupun dengan yang namanya pengobatan alternatif. Dan semuanya ambil positifnya aja. Kalau kemanapun berobat, kalau nggak yakin, ya insya Allah tidak akan temu. Tapi kalau kita yakin, percaya diri, yakin pada yang Maha Kuasa, cuma ya itu harus sabar dan tawakal. Sabar melakukannya. Itu kalimat itu yang memang gampang diucapkan, tapi dalam menjalannya, nah itulah salah satu kemenangan. Disitulah berjuang melawan diri sendiri di situ. Sanggup gak? Bukan sakit itu bukan untuk dihindari, dihadapi. Karena dengan seperti itu kita makanya harus tangguh dan kokoh hati kita itu sendiri. Siapa yang menguatkan? Ya motivasi dari mana? Ya dari kita sendiri. Karena kesembuhan itu paling dominan dari dirinya sendiri, bukan dari obat.
sekian persen lah. Tapi dari jiwa dan jiwanya sendiri, badannya sendiri. Seperti itu. Luar biasa, Wak. Kita jeda dulu, Wak, Ya, karena silakan. kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi teman-teman itu hanya pembukaan. Jadi nanti kita akan dengar cerita yang lebih luar biasa lagi dari Wak Otong. Dan semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, Wak, ya. Ya. Semoga kita bisa lebih waspada dengan apa yang terjadi, baik untuk diri sendiri maupun juga lingkungan terdekat kita, baik itu keluarga dan juga mungkin lingkungan tetangga, teman kerja, lain-lain semua. Semoga bisa jadi, semoga menjadi kita lebih waspada. Ya. Oke, luar biasa. Teman-teman, kita tutup dulu ya, Wak. Kita Ya. lanjut ke sesi selanjutnya. Teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita break dulu, Wak. Kita gentos kamera dulu. Kalau gua kayak gini nanti di ruangan tuh yang bikin